Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Dalam kesempatan ini, saya, Yudiana, mahasiswa D4 Ali Jenjang Teknik Elektromedik, akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah dengan judul membandingkan keakuratan pengukuran SpO2 sensor original dengan yang kompatibel pada pasien monitoring merek Philips MX400. Kenapa saya mengambil judul ini? Ini adalah latar belakangnya adalah pertama, pulse oximetry merupakan metode pemeriksaan non-invasif untuk mengukur saturasi oksigen tanpa masukkan sensor ke dalam tubuh. Pulse oximetry digunakan sebagai standar pengukuran abnormal unit rawat insentif untuk pedoman pemberian terapi oksigen. Kemudian sensor pulse oximetry ada yang portable dan ada yang include ke dalam pasien monitor. Pasien monitor merupakan suatu alat untuk memantau kondisi pasien yang mempunyai parameter seperti heart rate, rhythm, respiratory, blood pressure, blood oksigen, saturasi, dan parameter lain yang menjadi fitur umum dari perawatan pasien. Dengan intensitas pemakaian SP2 yang tinggi, maka sensor ini sangat rentan sekali rusak sehingga membebani terhadap pengeluaran dari rumah sakit. Apalagi jika memakai barang yang original rata-rata mahal. Kemudian untuk mengurangi pemakaian anggaran pembelian aksesoris SP2, kami dari Teknik Elektromedis menyarankan untuk mengganti aksesoris SP2 original yang kompatibel dengan harga yang jauh lebih murah, namun hasilnya eh, seperti dengan barang original, keakuratannya. Nah, kemudian metode penelitian sebelumnya saya ambil dari pulse oximetry, saturasi oksigen, Arduino, LCD-TFF, yaitu dari M. Ridwan Maruf. Kemudian ini judul yang kita ambil, yaitu membandingkan keakuratan pengukuran SpO2 sensor original dengan yang kompatibel pada pasien monitoring merek Philips MX400. Kemudian ini ada rumusan dan batasan masalah. Pertama, rumusan masalah bagaimana hasil pemeriksaan kadar oksigen dalam darah dengan menggunakan sensor oximetry yang original dan dengan kompatibel. Dua, manakah yang lebih akurat hasil pemeriksaan kadar oksigen dalam darah dengan menggunakan sensor oximetry original atau non-original. Batasan masalahnya, penulis membatasi penelitian itu terhadap perbandingan hasil pemeriksaan sensor oximetry original dan non-original dengan memakai pasien monitoring Philips MX400 pada objek yang sama. Kemudian ini adalah tujuan penulisannya. Tujuan umumnya adalah agar mengetahui manakah hasil pemeriksaan kadar oksigen dalam darah dengan menggunakan sensor oximetry original dengan yang kompatibel. Tujuan khusus dari penelitiannya adalah apakah hasil pemeriksaan menggunakan sensor oximetry original lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan sensor oximetry yang kompatibel? Berapa persen perbedaan keakuratan atau perbedaan dari penyimpangannya dengan menggunakan sensor oximetry original dengan yang kompatibel? Kemudian ini adalah tinjauan pusakanya. Tinjauan pusaka saturasi oksigen adalah presentasi hemoglobin yang berikatan dengan oksigen dalam arteri. Dalam bahasa kedokteran, yaitu oksigen saturasi SpO2 disebut dengan yaitu mengukur presentasi oksigen yang diikat untuk hemoglobin dalam darah. Pulse oximetry berfungsi mengamati saturasi oksigen darah. Hal ini dilakukan untuk menjamin kadar oksigen yang cukup dalam pembuluh. Kemudian sensor ini dibangun dengan menggunakan LED, light emitting diode berwarna merah, dan LED infrared. Tinjauan pusaka, pulse oximetry ada dua, yaitu pulse oximetry portable, adalah pulse oximetry yang bisa dibawa-bawa dan dilengkapi dengan baterai, dan ukurannya lebih kecil dan simple. Kemudian pulse oximetry yang include dalam salah satu parameter menggunakan pada pengukuran pasien monitoring pulse oximetry tidak bisa dibawa-bawa karena unitnya yang besar. Kemudian ini adalah mesin tinjauan pusaka, prinsip dasar oximetry, yaitu sensor oximetry menggunakan cahaya dalam analisis spektral dengan pengukuran saturasi oksigen, yaitu deteksi
kuantifikasi dan komponen hemoglobin. Saturasi oksigen adalah presentasi total hemoglobin yang membawa atau mengandung oksigen. Sensor flow oximetry dibangun dari dua LED yang masing-masing memecahkan panjang gelombang. Ini adalah prinsip kerjanya secara sederhana. Kemudian mesin penyamping Pusaka, ini adalah gambar full oximetry analyzer. Ini salah satu alat untuk kalibrasi full oximetry. Kemudian ini adalah metode penelitiannya. Metode penelitiannya yaitu penelitian adalah metode penelitian kuantitatif. Melalui metode kuantitatif ini, penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka melalui proses pengumpulan data yang sederhana, sedangkan metode penelitian adalah studi dalam pemenuhan kehati-hatian. Ini adalah flowchart-nya, yaitu persiapan, percobaan, pengumpulan data, pengolahan data, mengambil kesimpulan, dan pembuatan laporan. Ini adalah jangka waktunya. Kemudian metode penelitiannya adalah teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik yang digunakan pengumpulan data penelitian tugas akhir yaitu metode dokumentasi. Kemudian dokumentasi dan pengumpulan data ini adalah hasil eksperimen objek penelitian. Kemudian ini adalah metode penelitian. Berikut ini masih metode penelitiannya adalah arus teknik pengambilan data penelitian. Ini adalah flowchart dari pengambilan datanya. Ini adalah mungkin nanti salah satu metode penelitiannya, dan ini adalah contoh pengambilan datanya. Yang terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.